Baik, sahabat-sahabat sekalian, insya Allah hari ini kita akan lebih banyak diskusi ya, tapi mungkin saya nanti akan buka sedikit pengantar terkait makna barokah gitu, berkah gitu ya. Kita buka dulu saja ya sesi kajian pagi ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat, jadi insyaallah karena kita arahnya ke diskusi ya, mungkin kita sering dengar kata berkah gitu ya. Jadi seperti apa sih yang disebut berkah itu gitu ya. Jadi kalau secara definisi ada beberapa makna ya dari lisan Arabnya sendiri itu, tapi berkah itu terkait menetapi sesuatu gitu ya, sesuatu yang tetap gitu ya. Kemudian ulama juga menjelaskan bahwa maknanya adalah zadiyatul khair gitu, artinya kebaikan yang bertambah gitu. Nah jadi secara ringkasnya berkah itu adalah amalan yang membuat Allah senang ketika kita melakukannya, sehingga kemudian Allah tambahkan kebaikan di dalamnya gitu. Atau dengan kata lain, ikut sertanya Allah dalam mengatur hidup tiap individu. Tentu dia sebagaimana disampaikan di Al-Quran, kuncinya adalah iman dan takwa gitu. Nah seringkali manusia mengatur hidupnya sendiri gitu. Sehingga tidak bertanya dulu ke Allah, tidak berdoa, tidak mohon dipilihkan pilihan yang terbaik ya. Kadang-kadang kita dibingungkan dengan setiap opsi pilihan yang hadir. Nah, kita mudah mengambil sesuatu tanpa melihat dulu apakah itu ada larangannya atau tidak, misalkan. Itu yang secara lahiriah dulu ya. Apakah itu baik atau tidak secara nalar. Nah, orang yang membaca tentu memahami kaidah-kaidah fikih, dia bisa lihat dulu apakah hal itu baik atau tidak, begitu kan. Tapi selain itu pun dia tetap harus berdoa ke Allah gitu. Karena bisa jadi sesuatu yang menurut kita buruk belum tentu juga buruk buat menurut Allah, dan ada kalanya sesuatu yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah bagi kita gitu. Nah, jadi agar Allah kemudian ikut mengatur hidup kita itu bergantung kepada seberapa besar kita mampu berserah diri kepada Allah. Kalau berserah dirinya setengah-setengah, ya Allah aturnya setengah-setengah gitu. Kalau tidak berserah diri sama sekali, ya dia dipersilakan mengatur hidupnya sendiri gitu kan. Jadi dan umumnya kehidupan itu karena Allah yang desain, yang rancang, itu sudah ada track-tracknya gitu ya. Jadi Allah yang lebih tahu mana tempat yang paling berkah buat kita. Jadi yang disebut rizki, yang namanya rizki Allah itu ada rizki yang diberikan ya, ada juga rizki yang ditahan gitu. Jadi misalkan rezeki yang diberikan itu bentuknya ya pemberian-pemberian ya, mau itu kemampuan, kepandaian, kemudian harta ya, kepemilikan dan lain sebagainya. Tapi ada juga rezeki yang Allah memberi rezeki dengan bentuk menahannya gitu. Jadi misalkan sakit gitu, ketika Allah tahan sakit sehingga kita nggak sakit gitu. Tapi ketika Allah berikan sakit, ya itu artinya bukan rezeki gitu. Nah jadi banyak hal dalam kehidupan ini yang namanya berkah itu terkait dengan apa-apa yang Allah berikan dan apa-apa yang Allah tahan sebenarnya. Kenapa kita harus ridho gitu?
Ketika orang tidak ridho dengan apa yang Allah berikan hari ini, atau apa yang tidak Allah berikan, maka di situ dia sebenarnya kurang memahami gitu. Jadi ketika seseorang menginginkan sesuatu dan Allah menahan itu, barangkali ada sesuatu yang tidak baik bagi dia kan. Nah, itu Allah yang lebih tahu gitu. Nah, sebenarnya orang itu akan diajari, dibuat mengerti kenapa dia tidak boleh memperoleh sesuatu yang dia inginkan itu. Kalau dia bertakwa pada Allah, nanti ketika dia bertakwa, Allah akan ajari kenapa hal itu tidak baik bagi dia. Jadi sesuatu yang baik buat seseorang belum tentu baik buat orang lain. Demikian juga sebaliknya gitu. Nah, tapi kira-kira seperti itu ya. Jadi ikut sertanya Allah dalam mengatur hidup kita adalah ketika kita kemudian mengambil Allah sebagai wali, sebagai wakil gitu ya. Jadi kita meyakini bahwa Allah adalah yang menciptakan dan mengatur semua urusan gitu. Nah, kita akan buka beberapa ayat Al-Quran ya sebagai pengantar saja, tapi setelah itu kita akan lebih banyak berdiskusi terkait tadi hal-hal yang berkah itu seperti apa sih gitu ya di dalam kehidupan ini gitu. Jadi saya izin share ya. Kelihatan screen-nya, Ndra? Baik sahabat-sahabat, kita tadabbur Al-Quran sedikit ya untuk melihat beberapa ayat yang ada kalimat barokah di dalamnya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah kitab ya, Al-Quran, yang kami turunkannya diberkati gitu. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Di Quran surat 6 ayat 155 Al-An'am. Nah, jadi agar tahu mana yang secara umum dulu ya, yang berkah, yang tidak, itu ada di Al-Quran semua gitu. Ada hal-hal yang buruk itu juga ada di Al-Quran gitu. Yang baik itu yang toyib, yang buruk yang kabits gitu kan. Nah, seringkali manusia nggak ngerti juga antara yang baik dan yang buruk yang mana gitu. Nah, misalkan orang yang bersabar itu maka temannya Allah gitu. Allah beserta orang-orang yang sabar gitu. Ketika orang sabar, kita pernah bahas bahwa sabar itu akan menambah daya dan kekuatan di dalam mengarungi kehidupan. Dan di Al-Quran seperti itu. Satu orang yang bersabar bisa mengalahkan 10 gitu kan ya. Tapi karena ada kelemahan ya 1:2 gitu. Jadi sabar sendiri adalah kunci untuk memperoleh bantuan gitu. Nah, dilapangkannya rizki seseorang itu akan terkait dengan kesabaran juga. Karena tanpa sabar orang nggak bisa sholat, nggak bisa tawakal, nggak bisa menuntut ilmu. Ya inginnya semuanya serba gerasah gerusuh gitu. Ingin cepat sampai gitu. Yang ada itu malah masuk jebakan kalau ingin cepat sampai apa-apa. Menyimpulkan kehidupan cepat-cepat, membaca kehidupan cepat-cepat, membaca semua fenomena dengan cepat, akhirnya orang itu langsung buruk sangka gitu. Padahal dia tidak pernah bertanya kenapa ya banyak hal yang tidak disukai yang kemudian terjadi dalam kehidupannya gitu. Nah, di Al-Quran kan dijelaskan bahwa bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu gitu. Nah, jadi itu kesabaran. Nah, sementara kebalikannya dari sabar, jadi sebenarnya sabar itu definisinya adalah menyelisihi kecenderungan hawa nafsu gitu. Jadi sabar itu bukan berarti tidak bereaksi terhadap apapun, tapi dia akan hati-hati ketika yang bergerak itu adalah hawa nafsunya gitu. Nah, beda-beda itu bentuknya, ditempatkan di kondisi yang beda-beda, sabar itu akan beda bentuknya gitu.
secara esensi sama. Setiap kecenderungan yang tidak baik itu dilawan, ya. Nah, taunya itu kecenderungan yang tidak baik atau baik itu ada di Al-Quran, gitu. Nah, di luar tadi orang yang bersabar, kebalikannya adalah orang yang mungkin tidak sabaran, kan, yang cepat menyimpulkan, cepat meluap-luap gitu ya, emosional gitu. Itu akan semakin memperkeruh keadaan, akan membuat sempit hidup itu gitu. Karena segala sesuatu kalau tidak dengan kesabaran itu nggak akan sampai kemana-mana gitu. Nah, itu terkait Al-Quran, kenapa kita harus mengikuti gitu. Nah, kemudian di Quran surat Al-A'raf ya, Quran surat 7 ayat 54, sesungguhnya Tuhanmu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa gitu. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutup malam dengan siang yang mengikutinya dengan cepat, dan matahari, bulan, dan bintang masing-masing tunduk dengan perintah atau urusannya. Ingatlah baginya penciptaan dan pengurusan. Maha berkah Allah, pemelihara semesta alam. Jadi Allah yang menciptakan bumi ini gitu. Di Al-Quran juga diceritakan proses penciptaan alam semesta itu ya. Allah ciptakan dalam 6 masa, 6 hari, 4 harinya bumi, 2 harinya langit gitu kan. Nah, kalau kita lihat di bumi itu hari ini kita ada waktu ya. Nah, waktu itu ada pergantian siang dan malam. Sebenarnya itu kan pergerakan benda-benda langit ya, matahari, bulan, dan bumi gitu. Jadi ada bumi, kemudian bulan mengitari bumi, kemudian tadi bumi dan bulan tadi mengitari matahari gitu kan. Itu ada porosnya, ada aturannya gitu. Kehidupan seperti itu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan fungsinya, kemudian mereka harus beredar di garis porosnya gitu. Nah, ketika mereka beredar di garis porosnya, mereka memberikan manfaat yang besar. Jadi manusia hari ini diberikan manfaat yang besar karena alam ini teratur. Allah buat sunatullahnya alam ini teratur sehingga manusia mampu untuk mempelajari polanya, dan kemudian setelah dia memahami pola dari alam ini, dia bisa mengelolanya gitu. Jadi kalau keadaan kita alamnya hancur-hancuran, berantakan, banyak musibah, itu karena kita tidak mampu mengelola. Kan Indonesia ini kaya ya. Kemarin saya dengar ceramah-ceramah ustadz lain gitu ya, dikatakan Indonesia ini kalau tanahnya tandus ya, kalau seandainya buminya, daratannya tandus semua, masih tetap kaya karena lautannya kaya gitu. Jadi kalau seandainya alokasi daratan Indonesia itu tanah yang tandus, maka dia akan tetap kaya karena punya kekayaan laut. Kalau dikelola dengan baik, dia bisa lebih dari cukup untuk menghidupi semua orang yang ada di bumi Indonesia ini gitu. Tapi kan Allah kasih buminya subur, lautnya kaya gitu kan ya. Apa yang kurang gitu? Kemudian secara musim juga hanya 2 musim gitu ya. Kita nggak ada salju dan sebagainya, jadi relatif mudah dikelolanya gitu. Tapi kan kenyataannya manusia nggak bisa mengelola, sehingga banyak ketimpangan ya, banyak orang kelaparan ya di atas bumi yang kaya, bumi dan lautnya yang kaya gitu. Nah, jadi ketika Allah mendesain tadi, kemudian Allah selesai mendesain menciptakan bumi, Allah bersemayam di atas ars katanya. Jadi di atas ars itu menduduki tampuk kekuasaan, Allah mengatur semua urusan. Ya, nggak ada yang ngatur urusan selain Allah gitu. Kalaupun yang lain tuh stafnya Allah gitu. Ada malaikat, banyak malaikatnya gitu. Tapi semua itu tidak ada yang bisa yang memberikan yang ngatur Allah tuh nggak ada. Semua Allah yang atur. Gitu. Jadi Allah bersemayam di atas ars itu kemudian mengatur semua urusan yang ada di bumi dari awal sampai nanti akhir, sampai kiamat gitu.
Tidak ada satupun daun yang jatuh gitu kan ya, yang tidak diketahui Allah. Allah mengetahui itu bahkan sebelumnya. Ilmunya itu melingkupi sebelum dan sesudah. Kenapa harus jatuh daunnya? Kenapa di situ jatuhnya? Begitu kan ya? Itu semuanya ada hikmahnya sebenarnya gitu. Nah, jadi semua itu tunduk. Yang susah tunduk itu manusia gitu. Nah, ketika semua itu beredar sesuai orbitnya, mereka memberikan manfaat yang besar sekali. Coba kalau mataharinya males-malesan gitu. Coba kalau buminya pada suatu ketika malas berotasi gitu. Manusianya berantakan semua, pengelolaan hidupnya, nggak bisa mengelola alam ini kan. Karena jadi tidak teratur alamnya gitu. Jadi segala sesuatu itu matahari menjadi bermanfaat karena dia tunduk kepada Allah. Kalau matahari bilang aku nggak mau tenggelam, aku maunya terbit terus gitu ya. Jadi ketika matahari sepanjang pagi, siang, malam matahari terus, itu alam itu jadi kering gitu. Tapi kalau misalkan matahari lagi malas ya, sehingga malam terus, itu juga buminya juga akan tidak bisa berlangsung hidup gitu. Makanya kayak tumbuh-tumbuhan juga kan, kalau siang hari dia memproduksi oksigen gitu kan ya, malam hari sebaliknya gitu kan ya. Jadi ada fungsinya gitu. Nah, jadi manusia pun begitu. Jadi Allah yang memberkahi sebagai pemelihara alam ini gitu. Nah, yang jadi persoalan karena semuanya sudah teratur, manusia itu jadi nggak dapat ikut berkahnya karena manusianya pun tidak ikut di dalam orbit sunatullah gitu. Kalau manusia masuk, dia akan diberi berkah dari langit dan bawah telapak kakinya gitu. Karena sunatullah Allah itu sudah tetap, tidak bisa dirubah gitu. Nah, manusianya ini yang yang seenak-enaknya bergeraknya begitu. Nah, kemudian berikutnya di Quran surat Al-A'raf ayat 96, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan atas mereka keberkahan dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan. Maka kami timpakan kepada mereka siksa disebabkan perbuatannya. Dan ayat yang terakhir, Quran surat Al-Mu'minun, Quran surat 23 ayat 29, dan berdoalah, ya Tuhanku, turunkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau sebaik-baik pemberi tempat turun. Jadi kita ini di bumi ini kan tadi Allah ciptakan 4 hari, kemudian Allah bina langit gitu. Dan memang tujuan manusia bertaubat di bumi, tujuan manusia di bumi ini untuk mencari jalan kembali ke Allah gitu, untuk kembali naik ke langit gitu. Nah, tapi harus melalui bumi, sehingga bumi itu menjadi alas bagi dia, menjadi fondasi untuk membangun tempat naiknya. Itu yang disebut tangga mi'raj gitu. Nah, antara lain sholat adalah tangga mi'raj kan. Ketika orang sholat, maka sholat itu adalah mi'rajnya mukmin gitu. Orang menghadap ke Robnya pada saat ketika dia sholat, kalau sholatnya khusyuk gitu kan. Nah, jadi sebenarnya bumi ini adalah tempat untuk naik. Nah, ketika bumi dijadikan tempat berpijak untuk kemudian kembali ke Allah, itu menjadi berkah si bumi yang diinjak itu gitu. Nah, jadi kenapa? Karena manusia hidup di bumi semata-mata ingin mengenal Allah, dan semua kegiatannya itu akan ihsan. Mau dia berdagang dan sebagainya, dia tidak terlalaikan oleh sarananya, tapi sarana itu menjadi sebuah sarana untuk mendekat ke Allah. Baik, sebab terhapusnya berkah karena kita tidak menyertakan Allah gitu. Berkah itu menyertai Allah gitu. Jadi di mana ada Allah, di situ ada berkah. Makanya ketika dua orang berserikat gitu ya. Kalau misalkan kalau dalam jual beli ya, ketika dua orang berserikat ya, maka Allah menjadi yang ketiga gitu. Tapi ketika salah satu mengkhianati, maka Allah keluar dari perserikatan itu, artinya berkahnya jadi hilang. Jadi
berkah itu hanya ada ketika Allahnya ada gitu. Misalkan contoh, kenapa tadi contoh Allah beserta orang yang sabar. Ya kalau nggak sabar ya Allahnya nggak ada gitu. Ya ketika kita sabar dalam menghadapi segala sesuatu yang kita senangi atau tidak, Allah itu selalu ada gitu. Dan itu pasti ada berkahnya. Kita sedih itu karena kita nggak ngerti aja, karena kita menganggap bahwa rahmat Allah itu selalu memberi gitu, bahwa menahan itu bukan rahmat menurut kita kan. Jadi ketika ada sesuatu yang kita inginkan kemudian itu tidak terkabul, tidak terjadi, kita menganggap itu sebagai penolakan. Padahal bukan penolakan, justru Allah memberikan yang lebih baik dengan menahan itu gitu. Cuman kitanya nggak paham gitu. Nah, kenapa di situ kemudian kalau bertakwa maka Allah yang akan ajari langsung. Ya, kenapa sebabnya itu nggak dapet, dia jadi ngerti pada akhirnya gitu. Dan dia akan memuji Allah ketika dia mengerti itu, bahwa semua yang Allah beri dan yang Allah tahan itu ternyata semuanya demi kebaikan dia, orang itu gitu. Baru di sana dia bisa mempercayakan seluruh hidupnya, udahlah Allah aja yang atur gitu. Karena Allah itu ternyata tidak pernah ada dasar keburukan ya ketika mengatur kehidupan. Selalu dasarnya itu rahmat gitu. Jadi mau menahan, mau ngasih itu rahmat semua gitu. Cuman manusianya yang akhirnya memaksa gitu. Jadi keberkahan dicabut karena tidak ada Allah di dalamnya itu, Ndra. Contoh misalkan kita mau jual barang nih ya, sederhana. Ini berlaku di semua keadaan. Kan dalam ketika kita bertransaksi dengan manusia, bermuamalah itu sebenarnya itu kan Allah uji ya. Hablum minallah, hablum minannas. Ya, Allah uji melalui muamalah dengan manusia lain. Jadi ketika misalkan kita lagi mau melakukan jual beli dengan orang lain, nah barang yang kita jual ini ada cacatnya gitu, tapi kita lagi butuh uang nih gitu. Jadi akhirnya kita posting lah, kita promosikan, kita iklankan. Tiba-tiba ada yang datang minat, setelah lihat barang itu, kemudian oke gitu, ceritanya mau beli. Nah kita tahu ada cacatnya gitu. Kita nggak mau nyampaikan karena takut nggak jadi pembeliannya gitu. Nah akhirnya terjadi transaksi itu. Nah itu nggak ada berkahnya, Ndra. Jadi nggak ada berkahnya, bisa jadi macam-macam nanti. Dia barangnya kejual, kan tadi punya kebutuhan, barangnya kejual, terima uang. Ya, ketika dia terima uang, kebutuhannya itu dia cukupi, tiba-tiba ada musibah yang lain, yang uangnya nggak ada gitu. Bisa begitu. Atau sebaliknya, tadi ketika misalkan dia lagi berjual beli, kemudian orangnya sudah minat, terus dia ingat ada cacat, dia ada ragu waktu nyampaikan, nanti kalau saya nyampaikan takut nggak jadi gitu. Tapi udahlah, pilih apa adanya aja, kan Allah melihat ya, nanti malu ke Allahnya gimana gitu kan. Karena lebih penting berkahnya Allah. Akhirnya dia sampaikan bahwa ini barang nih pernah jatuh apa dan lain sebagainya. Ternyata orang itu bilang, oh kalau gitu saya nggak jadi gitu. Ketika dia nggak jadi, ya sudah, nggak apa-apa gitu. Dia memilih berkah Allah ketimbang transaksi jadi gitu kan. Nah setelah itu, yang kebutuhannya itu nanti ada solusi lain yang Allah kasih gitu. Jadi gini, intinya setiap kali kita digoda oleh sebuah pilihan, kemudian kita mengambil satu pilihan yang kemudian Allah senang. Ketika Allah senang dengan pilihan kita, ya, maka Allah akan memberikan berkah. Nah, cara Allah memberikan berkah itu dosanya diampuni sehingga rizkinya malah masuk, gitu. Jadi kalau tadi dia ngambil keuntungan yang dalam bentuk uang, tapi datang dosa yang menutupi sehingga ya jual barang cuma 2 juta. Tapi rizkinya jadi kehalang yang selanjutnya, padahal hidupnya kan nggak akan cukup hanya dengan mengandalkan barang yang tadi dijual. Kan turunannya Nabi Ibrahim nggak semuanya beriman. Ya,
Ya, jadi kalau misalnya lihat dari sejarah, jangankan wali, jangankan kiai, keturunan nabi aja ada yang nggak selamat gitu. Ada yang istrinya nggak selamat, ya kayak Nabi Lut. Ada yang anaknya nggak selamat, kayak Nabi Nuh, kan gitu. Nabi Ibrahim ada Bani Ismail, ada Bani Ishak, Bani Israel. Ya, Ishak punya anak namanya Yakub, ya, alaihissalam. Nah, itu kemudian berganti nama jadi Israel, jadi Bani Israel. Di bawahnya banyak. Ya, ada semua nabi-nabi, ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ada ininya ya, silsilahnya gitu. Tapi kan dari keturunan itu banyak juga yang tidak beriman gitu. Jadi tentu ada keberkahan doa dari leluhur orang tua, tapi akhirnya terpulang lagi kepada si orangnya sendiri gitu. Dan tetap harus ada izin Allah. Ya, jadi syafaat itu tidak berlaku ya kecuali atas izin Allah gitu. Mau anaknya seorang nabi sekalipun, kalau tetap aja pada akhirnya Allah yang paling menentukan, dan Allah melihat ya. Justru harusnya malu kalau turunan orang baik-baik tapi kelakuannya sama seperti orang normal, karena sebenarnya dia punya potensi bekal doa gitu. Tapi karena mungkin dianya tidak bertaubat ya, jadi pertanggungjawabannya lebih berat ya. Udah dikasih fasilitas doa tapi nggak nyampe gitu. Jadi nah tadi kalau misalkan kita bicara berkah seorang kiai ya, ketika kita minta doa ketika kita minta nasihat ya, ya tentu ada keberkahan kalau dia orang yang baca Al-Quran kan, Ra? Makanya tadi kan ayatnya adalah dan inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan diberkati ya, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Jadi ketika kita minta pendapat atau nasihat dari seorang kiai, seorang ulama, jika yang dia sampaikan itu sumbernya Al-Quran, kadang-kadang kita baca Al-Quran sendiri suka bingung. Nah, ketika seorang ulama yang faham, dia akan bisa menjelaskan agar mudah untuk kita melaksanakan. Itu jadi berkah. Tapi kalau kita melihat bahwa berkah itu ada di orang itu karena dia punya kesaktian, dia punya ilmu, bisa ini bisa itu alih-alih berkah yang ada syirik gitu. Mau ustadz kiai sekalipun ya, mau itu juga pakai ayat-ayat Allah sama aja gitu. Jadi ketika orang ribut suami istri minta doanya, akhirnya nanti dibikinlah apa gitu tulisan Arab, dimasukin ke kalung suruh pakai yang gitu-gitu ya. Anak nakal dibikin isim-isim nama Allah, tapi akhirnya mengandalkan benda-benda gitu. Meskipun itu lafaznya ada kalimat-kalimat yang baik gitu. Ya kenapa enggak kemudian ke Allah aja dibangun hubungan yang lebih baik agar Allah perbaiki hubungan kita dengan makhluk kan. Nah jadi tentu ada berkahnya karena mereka baca Al-Quran. Kalau nggak baca Al-Quran atau menyalahgunakan Al-Quran, itu yang ada musibah buat kita. Jadi kan tadi prinsipnya berkah itu sebenarnya segala sesuatu berkah itu kalau ada Allah di dalamnya ya. Ya. Jadi ketika tadi kita tidak diapresiasi, sudah menyiapkan capek-capek, ternyata tadilah ya, ada yang tidak mengapresiasi, mau itu suami ataupun anak gitu. Nah, yang nggak berkah itu kalau kemudian udah disiapin capek-capek, mending nggak usah aja gitu. Itu hilang berkahnya. Ya, karena kalau berkah itu selalu harus menyertakan Allah di dalamnya gitu. Jadi ketika seorang istri ataupun siapapun ya, itu kalau dalam konteks rumah tangga kan kita bicara istri dengan suami. Tapi kalau di konteks masyarakat, laki-laki sebagai pemimpin dia kan ketemu dengan laki-laki lain kan. Nah di sana kan mereka harus bermusyawarah gitu kan, semua menyampaikan pendapat, memberikan usulan terbaik. Tapi bisa jadi suatu ketika usulannya itu nggak dihargai oleh orang lain. Tapi kalau kemudian dia pundung marah, dia udahlah saya udah capek bantu, ternyata nggak dihargai. Lah itu waktu ngebantu itu niatnya buat siapa? Gitu. Kan kita semua sedang mencari jalan untuk memperoleh ridho Allah.
Ya, jadi nggak ada kaitannya antara si istri yang tadi sudah masak dengan respon suami dan anaknya yang kurang apresiasi terhadap usaha istrinya. Justru ketika dia tetap menyertakan Allah meskipun dia kesel gitu ya, tapi dia langsung refleksi, ya Allah, apa ada yang salah gitu ya, kenapa ya saya sudah menyiapkan baik-baik tapi kok nggak diapresiasi gitu kan. Sebenarnya dia hanya fokus ke dirinya sendiri aja. Nah, ketika Allah tetap diikut sertakan dalam kekecewaannya dia itu tadi, itu dia akan apa ya? Akan menjadi orang yang kemudian lebih afdol doanya sebenarnya. Ya, sebentar Kang. Ini tidak lebih kepada ini sih apresiasi, tidak sama sekali. Karena sudah paham gitu ya mengenai, kan tadi bismillahnya sudah baik dari awal, sudah tahu jadinya kesehariannya harus seperti apa. Tapi ini lebih kepada itu tadi, jadi dari makanan yang terbuang itu gitu loh. Apakah itu jadi pikirannya menjadi seperti ini. Masya Allah, ya betul, kita sudah serahkan segala sesuatunya itu kepada Allah saja gitu. Tapi dengan makanan yang tiba-tiba harus terbuang dan tidak bisa dimakan lagi, itu apakah itu akan mengurangi keberkahan gitu ya? Itu. Iya. Itu maksudnya. Iya, betul. Tentu kalau bicara berkah itu kan harus ada manfaat. Jadi kalau makanan terbuang ya jadi hilang berkahnya dari sisi makanannya, Mbak Rina. Gitu. Jadi makanan yang harusnya dimakan kemudian menyehatkan tubuh sehingga bisa beribadah, itu jadi terbuang begitu saja gitu. Tapi sama juga dengan makanan yang dimakan tanpa bersyukur, hilang juga berkahnya gitu. Jadi meskipun dia makannya banyak tapi dia nggak ada berkahnya gitu. Jadi keberkahan itu tidak hanya terkait makanan itu terbuang atau dimakan. Makanan yang dimakan pun termanfaatkan bisa jadi nggak ada berkahnya gitu. Jadi ketika orang makan tanpa baca bismillah, tanpa kemudian makan tapi sambil sambil tidak mohon ke Allah bahwa semoga makanan yang dimakan itu kemudian menguatkan dia untuk bisa mendekat ke Allah. Jadi banyak orang itu yang justru melenceng itu karena makanan ya. Jadi orang yang makannya asal-asalan itu malah banyak tertutup hatinya gitu. Misalkan contoh ya gitu. Jadi secara tadi makanan terbuang jadinya tidak termanfaatkan, iya betul. Semakin mendekatkan kepada Allah atau tidak itu ukurannya. Jadi keberkahan itu semakin membuat kita tidak lalai gitu ya. Jadi semakin bersyukur dengan yang dimiliki, meskipun katakan ya itu tadi kan kemarin saya upload hadis ya di Facebook ya. Jadi sebenarnya Allah juga menguji dengan pemberiannya. Bagi siapa yang kemudian ridho dengan pembagian yang Allah berikan, maka Allah akan meluaskan gitu kan. Nah, tapi ketika orang tidak ridho maka berkahnya hilang gitu. Nah, jadi letak persoalannya itu ada di persoalan ridhonya sebenarnya ya. Kalau kegiatan itu ada berkahnya itu, manusia itu semakin jelas bahwa ada ridho Allah di sana gitu, sehingga kita pun bisa menjadi ridho ya. Jadi ukurannya itu sebenarnya. Jadi banyak orang yang kemudian memperoleh harta kekayaan tapi tidak ada berkah di dalamnya, hidupnya tidak ada ketenangan gitu. Jadi kesejahteraan ya, keselamatan, ketenangan, itu keberkahan ada di sana ya. Makannya cuman seadanya tapi badannya sehat, kemudian keluarganya pun lebih guyup ya. Banyak orang punya harta, punya segala macam tapi keluarganya nggak harmonis juga, komunikasinya juga nggak baik di antara keluarga kan, karena teralihkan oleh kesibukan masing-masing dengan punya harta
Kalau hartanya terbatas kan apa-apa harus musyawarah. Ya, ini ada uang cuman segini, kita mana dulu yang dibeli, akhirnya ngumpul tuh. Si adik punya kebutuhan apa, ya kan? Ibu punya kebutuhan apa, ayah uangnya cuman segini. Nah, kira-kira gimana kita aturnya? Itu berkah tuh, Ndra, karena ada komunikasi, ada keluarga itu jadi harmonis malah gitu ya. Dan semuanya bertawakal kepada Allah gitu. Jadi mengukur berkah atau tidaknya adalah lebih ke aspek tadi, Indra. Apakah dengan pemberian itu atau penolakan itu semakin membuat kita menjadi hamba yang semakin dekat gitu. Saya banyak yang dibuang kan dalam kehidupan gitu. Banyak yang dipotong dalam kehidupan, tapi semua hal yang dipotong itu yang kemudian membuat bisa ada di titik ini hari ini gitu. Tidak hanya semua pemberian, mungkin kalau dulu alokasi lagi pemberian bukannya ada di sini, malah entah kemana ya. Karena zaman itu aja pemberian Allah sudah banyak sekali, tapi kemudian alokasi penahanan ya, bahkan ada pencabutan yang hingga akhirnya saya menjadi hamba yang merasa fakir lah begitu ya. Kalau bukan Allah yang menunjukkan jalan, nggak ngerti juga harus jalannya kemana gitu. Itu nggak mudah itu untuk menjadi seperti itu tuh sangat tidak mudah, karena rata-rata manusia itu merasa cukup dengan dirinya, nggak butuh Allah gitu ya. Kalau kita semakin nambah ilmunya semakin nggak bisa pisah, makin takut ya, makin takut salah langkah. Ilmunya makin banyak, takut malah terjerumus. Yang pertama nanti di sana yang ilmunya banyak yang diadili dulu. Itu lebih ngeri gitu. Jadi itu, Ndra, berkah atau tidaknya itu adalah bisa jadi sesuatu tidak diperoleh, tapi kemudian ada kebaikan yang timbul secara menyeluruh tadi. Ya, dimana keluarga itu kemudian menjadi komunikasinya lebih lancar karena semuanya itu. Corona juga sama sebenarnya, ada berkahnya. Ya, ketika semua orang kemudian harus anak-anak sekolah di rumah, ya semua harus kumpul, ya semuanya harus makin mulai lebih mengenal satu dan lainnya. Jangan-jangan selama ini serumah juga nggak pada kenal gitu. Ya masing-masing gitu pemikiran, mikir masing-masing gitu kan. Ya tentu dengan adanya COVID hari ini banyak juga yang akhirnya malah maju usahanya karena manfaatnya lebih bisa dirasakan oleh orang banyak kan. Ya, jadi siapa yang alokasi inspirasi mau dalam kondisi apapun nggak usah khawatir gitu. Akan ada jalan keluar kalau ada takwanya gitu. Itu sih, Nda. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi teringat ini apa? Jadi mau apapun kejadiannya, kalau hasilnya adalah mendekatkan diri dia atau diri itu kepada Allah, berarti baik. Sederhananya begitu. Iya, benar. Itu definisi agama, Andra. Jadi sesungguhnya agama itu adalah sesuatu yang meskipun dia gimana ya? Jadi agama itu adalah apa-apa yang meskipun buruk tapi dia semakin mendekatkanmu kepada Allah gitu. Tapi dunia itu adalah apa-apa yang meskipun tampak baik tapi dia semakin menjauhkanmu dari Allah. Bahkan dalam baju agama kadang-kadang datang baju agama membuat orang merasa paling ngerti, paling hebat, jadi sombong. Itu dunia, itu bukan agama. Itu dia ditipu gitu kan. Jadi dunia ya mau ancur-ancuran dunianya, hatinya semakin tunduk, itu agama. Jadi ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan afdol dua-duanya. Amin ya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Sebelum kita tutup tadi ya karena barokah itu terminologi yang umum kita pakai sambil kita bingung ya, karena rezeki Allah itu ada yang bentuknya pemberian, ada yang bentuknya penahanan gitu. Dan ketika Allah ada beserta menyertai seseorang, artinya dunia itu tidak semuanya akan datang kepada kita gitu. Yang datang itu hanya yang baik-baik saja gitu. Tapi kalau Allah nggak ada, maka yang datang itu dunianya bisa yang baik, bisa yang buruk. Itu justru bahaya buat kita gitu.
Nah, tadi bahwa berkah itu ya di mana di mana bumi dipijak ya di situ langit dijunjung ya. Apapun keadaan hari ini, maka Allah yang kemudian kita andalkan gitu. Jadi berkah itu tidak mengenal tempat, karena bumi Allah luas, maka berkah itu Allah yang pindahkan. Kita mau pindah ke bumi manapun, kalau nggak bawa Allah nggak akan berkah gitu. Mau ditaruh di padang tandus sekalipun, kalau membawa serta Allah, maka akan keluar berkahnya, ada sumur zam-zamnya gitu. Itu kan kisahnya Nabi Ismail dan Siti Hajar, ditaruh di gurun pasir oleh Nabi Ibrahim. Ya padang pasir yang tandus pun menjadi diberkati gitu kan, kalau menyertakan Allah gitu. Mau di tengah kota dengan semuanya serba mewah, nah kita ditaruh di Indonesia, lautnya kaya, tanahnya subur, nggak berkah karena penduduknya nggak iman dan takwa. Jadi harusnya mustahil ada orang kelaparan di Indonesia kan, tapi nggak bisa mengelola. Kenapa? Karena ya itu tadi, diberikan kekayaan yang begitu hebat di negeri ini, membuat manusianya itu tidak menyertakan Allah ya. Jadi hukum dasarnya manusia itu kalau ditaruh di padang tandus baru menyertakan Allah. Kalau ditaruh di tengah tanah yang subur, biasanya merasa bisa sendiri gitu. Jadi biasakan bawa Allah dalam kemanapun kita pergi, mau ke pasar, mau di masjid. Jelas tadi Pak Aceng sampaikan, takwa tidak hanya di masjid, dimanapun, mau sendiri, mau rame-rame, mau lagi ada corona, mau lagi nggak ada corona, ya takwa aja, dan pasti ada jalan keluar dan rezekinya. Ya itu sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Semoga kita senantiasa dalam berkah Allah ya, kita bisa dikuatkan, dimudahkan, diajari oleh Allah ya. Jadi memilih jenis amalan yang membuat Allah senang, sehingga Allah kemudian menerima taubat dan mengampuni kita, agar rezeki kita tidak terhalang oleh sesuatu apapun. Baik, kita akhiri ya sesi siang ini. Yang hak dari Allah, yang batil dari diri saya pribadi. Atas hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Atas ilmu yang kurang tepat, semoga Allah menggantikan kepada sahabat-sahabat sekalian dengan ilmu yang lebih hak. Kita sama-sama tutup dengan beristighfar pada Allah, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.